Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Alangkah baiknya kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelasnya bersih enggak? Alhamdulillah. Bajunya sudah rapi? Rapi. Nah, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Siapa aja yang nggak hadir? Fahri, Rospita Sari sama Intan. Kehadiran sudah. Ya, cuma 3 orang yang nggak hadir. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu nih, mau tes ingatan. Kira-kira pelajaran minggu lalu ini tentang apa? Sabar dalam menghadapi ya, itu yang masih ingat ya. Oke, minggu yang lalu yaitu tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, sebelum kita belajar, kita pretest. Setelah belajar nanti ada post test. Supaya Bapak ingin tahu pengetahuan kalian sebelum belajar sama setelah belajar. Pretestnya sudah selesai. Silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan gambar, lalu disimak dan disimpulkan kira-kira gambar ini tentang apa. Nah, di sini ada 6 gambar ya. Terus di sini ada hutan. Nah, di tahun 2009 itu hutan itu masih sangat asri sekali ya, masih hijau, masih sejuk, nampaknya bagus lah. Tetapi pas di 2019, kurun waktu 10 tahun, ini sudah tidak tampak hijau lagi. Bahkan kayu-kayu berserakan sekali. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, dari 3 gambar ini ya yang berpasang-pasangan, kira-kira menunjukkan tentang apa? Kerusakan alam. Untuk materi hari ini ya, yaitu bab 3 tentang menjaga kelestarian alam dengan submateri kerusakan alam di bumi. Sebelum kita awali pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu kompetisi dasarnya, indikator dan tujuan. Kompetisi dasarnya adalah menganalisis QS Arum ayat 4142 tentang kerusakan alam di bumi. Indikator pencapaiannya adalah membuat kesimpulan isi kandungan. Setelah dibaca, setelah dianalisa, harus bisa menyimpulkan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat atau mempresentasikan laporan hasil pengamatan terhadap lingkungan dengan baik. Oke. Sebelum menyimak video, Bapak ingin bagikan LKPD dulu ya. Nanti diamati videonya. Ini untuk kelompok ini, kelompok ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut adalah beberapa hal yang tidak mencerminkan akhlak yang baik terhadap alam. Silahkan diamati secara seksama.
Setelah menyimak video, tadi memberikan tanggapan sudah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya. Silakan. Saya mau bertanya tentang bencana tahun 2020 daerah Sajire pernah terjadi banjir bandang. Penyebab dari banjir bandang itu apa saja, Pak? Oke. Nih, di tahun 2020 silam, Kecamatan Sajra pernah mengalami banjir bandang ya. Ya, pernah mengalami banjir bandang. Kira-kira dampaknya atau misalkan disebabkan oleh apa sehingga terjadinya banjir bandang? Ada yang mau menjawab? Seolah saya mau menjawab sebisa saya pertanyaan dari Najwa. Penyebab banjir itu banyak sekali, curah hujan yang relatif tinggi, hutan gunung yang gundul sehingga mudah terbawa arus air ke daerah yang lebih rendah. Banyak sampah yang menyumbat aliran sungai sehingga air tersebut terbendung dan tumpah sekaligus dengan volume yang cukup besar. Terima kasih. Silakan dibuka laptopnya, dibuat 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Petunjuk yang pertama adalah menentukan moderator, penyaji, pembahas, dan notulen seperti biasa ya. Terus mendiskusikan hasil pengamatan video, membaca sumber belajar. Silakan googling, cari referensi sebanyak-banyaknya, menghubungkan beberapa sumber dan disimpulkan, mempresentasikan hasil diskusi. Setelah presentase terakhir itu ada tanya jawab antar kelompok. Silakan diskusinya dimulai. Gimana diskusinya? Sudah selesai belum? Sudah siap mempresentasikan? Siap. Silakan untuk kelompok 1 kasih aplaus dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi manusia yang dilakukan dengan lingkungan alam bisa membawa kerusakan alam apabila tidak dilakukan dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa contoh dari kerusakan alam di darat karena tindakan manusia. Terjadinya longsor karena penggundulan dan pembakaran hutan. Terjadinya kekeringan karena penebangan liar di hutan. Terjadinya banjir karena penebangan liar dan pembakaran hutan. Izin bertanya, Yang lain perhatikan ya. apa hubungannya antara materi yang disampaikan dengan kandungan surat Ar-Rum ayat 41 dan 42? Terima kasih. Pada surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan tentang kerusakan di darat dan di laut. Dan kami uraikan beberapa contoh perilaku manusia yang merusak alam baik di darat atau di laut. Alasannya adalah agar kita sebagai manusia yang beriman haruslah takut akan bencana yang datang dari Allah karena ulah kita sendiri. Sudah selesai semuanya sudah? Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang kita masuk pada evaluasi ya, demonstrasi dan kesimpulan. Evaluasi ini kita evaluasi kegiatan selama berdiskusi, mulai dari mengamati dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan selama kita diskusi, bagaimana evaluasinya atau refleksinya? Oke, tapi secara keseluruhan penggalian informasi, penggalian data, mencari data informasi atau materi-materi itu cukup mudah ya, karena
di internet itu klik apa saja sudah. Kegiatan yang selanjutnya adalah siswa mendemonstrasikan hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul adzim. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Nah, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan ini? Saya akan menyimpulkan sesuai pemahaman saya. Allah memberikan kekayaan sumber daya alam yang subur makmur kepada kita agar dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara. Akan tetapi pemanfaatan alam harus diiringi dengan pelestarian atau pemahaman kembali atau penanaman kembali agar tidak mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Ini adalah soal tes kognitif. Sudah? Oke, dikumpulkan. Kerusakan alam itu bisa akibat daripada perilaku manusia itu sendiri. Bisa dengan cara salah pengelolaan ataupun manusianya berbuat maksiat. Sebagaimana yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa umat terdahulu banyak yang berbuat maksiat, banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab kepada umat-umat terdahulu. Bencana yang didatangkan kepada kita itu semata-mata untuk mengingatkan, peringatan kepada hambanya, kepada umat manusia agar kembali kepada jalan Allah. Silahkan di rumahnya digali lagi informasinya, dipelajari lagi, diperdalam lagi, baca bukunya, baca artikel, silahkan googling dan lain sebagainya. Kita baca doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Dibaca-baca bukunya, digali lagi informasinya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.